Waduh. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Goes. Kembali lagi di podcast NMTV. Mas Ageng Raditya. Mantap. Waduh, ini suatu kehormatan nih saya bisa ada di. Saya mohon maaf Mas, tadi nggak saya gelarin karpet merah. Ya, kali ini ada Mas Ageng. Kita akan ulik-ulik seorang Ageng Raditya dengan channel YouTube-nya yang begitu luar biasa, melambung tinggi hingga ke angkasa. Sekarang udah mau deket lagi ke 100.000 subscriber. Amin. Kita tetap dukung terus lor ya, supaya dunia pergoesan itu makin teredukasi dengan hadirnya Mas Ageng sebagai YouTuber yang selalu memberikan edukasi positif. Nih korbannya nih lor. Ini korban dari channelnya Ageng Raditya yang karena sering ditonton pada akhirnya ada rasa kepengen. Setelah kepengen beli sepeda, nyoba. Waduh, rasanya luar biasa. Hingga hari ini lor. Mas Ageng, semenjak kapan Mas Ageng itu main sepeda terus tiba-tiba kepengen bikin vlog untuk dihadirkan ke penonton? Kalau main sepeda awalnya tuh dari 2016 kan. Itu tadinya tuh cuman ini dari rumah ke stasiun kan. Ya perut nih udah mulai ini mulai rada mengembangkan, terus ya udah deh kayak pengen olahraga tuh. Beli sepeda, nyoba dari rumah ke stasiun. Dari situ mulai kepikiran tuh, iya kayaknya pengen punya MTB asik juga nih. Tadi tuh kayak sepeda jadul deh, pokoknya udah cuman apa sih, udah sepeda lama banget deh. Nah dari situ nih tuh mulai browsing Kaskus kan, dulu kan Kaskus masih oke lah ya. Browsing, terus ngelihat apa sih pilihannya antara Monarch sama Premier 3 lah kalau nggak salah tuh. Polygon. Ngeliat, oh kayaknya oke juga nih. Ya udah tuh di set ngobrol sama istri, aku mau beli sepeda nih. Budget berapa? Bilang 3 juta. Kata dia, mahal amat. 3 juta Tas. 3 juta tuh udah wih gila mahal banget. Iya juga sih. Ya udah dah. Ke Ion tuh. Kan Ion juga ada toko sepeda tuh yang di belakang. Begitu main, nyampe itu tuh sama yang sales Ionnya langsung disamperin. Tapi nggak enak banget ngomongnya langsung, Mas, yang diskon sebelah sana tuh kayak what the. Oke, itu rada ini juga sih rada. Ya emang nyari yang murah sih, cuman ini nggak gini juga deh. Dibilang saya mau nyari sepeda budget saya 3 jutaan lah, terus boleh. Oh ini ada Premier ini. Oh iya nih emang yang saya pengen cari nih. Cuman saya rada-rada so tau aja nih kan, kayak oh ini pakai Altus ya, oh ini Acerra gini-gini, padahal nggak ngerti sama sekali waktu itu. Iya, belum tahu. Belum ngerti apa itu 9 speed dan sebagainya. Terus mulai tuh sama salesnya bilang kalau mau yang ini 10 speed pakein aja nih. Terus Deore kan pas ngeliat Trail Vanquish yang Elite tuh yang hitam, terus size L itu gara-gara terkesimanya gara-gara ngeliat daun topnya kan tebel banget ya. Itu kayak wih ini gokil banget ya sepeda nih, udah apa sih kayaknya solid banget lah ya. Itu harganya 5,5 juta 500. Padahal budget cuma 3 juta. Terus waduh itu dari situ lama tuh saya hampir 2 jam kayak mikir. Akhirnya ya udah deh, udah gue bawa pulangin aja. Terus nyampe rumah sih bilang, jadi beli sepeda iya, berapa budgetnya? Ya kayak yang kemarin. Itu ngibul saya pertama sih. Dan ngibul selanjutnya. Selamat ya. Selamat. Aman. Tapi untungnya setelah itu mulai coba explore trek-trek sepeda kan. Kan saya tinggal di Cisauk nih. Mulai ngeliat Google Maps kok ada danau. Mulai saya samperin tuh, terus nanya warga situ, bilang ini ada danau nggak? Orang situ kayak danau ada kali Mas di belakang. Ya udah saya mulai ngubuk-ngubuk belusukan sendiri tuh. Belum ngerti ada komunitas atau temen kan. Ya pokoknya udah main aja. Mulai udah pokoknya ini aja deh. Terus begitu ngeliat di situ sih mulai kayak ini nih gue di sini nih dapat itu apa ya. Kayak waduh ngubuk-ngubuk kan ngeliat single track itu kayak nemu single track itu kayak langsung waduh itu ada rasa cinta pertama gitu Mas ya. Ya kayak apa ya, padahal sih cuman gitu doang ya, cuman kayak happy banget. Nah dari situ mulai coba explore kan, mulai browsing juga nih kok ada trek sepeda nggak nih di wilayah ini. Terus inget banget waktu itu temen ngomong-ngomong soal jalur pipa gas JPG. Akhirnya
udah deh beraniin diri deh. Nggak tahu itu tracknya masih ada apa enggak. Akhirnya nemu kan di Google kan. Oh deket Polsek Serpong nih, samperin. Itu emang rame tuh langsung di warung Pok kan. Nah nyampe sana itu bener-bener nggak tahu ini gimana ya. Udah pokoknya so asik aja lah. Terus ngeliat orang, oh pada beli nasi uduk dulu nih. Udah kan beli kan nasi uduk, nongkrong. Terus ngeliat nih mana tracknya ya. Iya, terus modal ini aja, modal sok kenal aja, terus samperin kan orang. Oh mau ke dalam ya? Iya. Oh saya belum pernah. Ikut dong. Terus oh yaudah deh bareng aja sama kita. Oh gitu, ya udah. Terus ya udah nggak kenal itu mereka siapa. Cuman mungkin karena semangat goes, semangat ini sih apa? Mungkin satu hobi kan. Iya. Udah orang yang Ada emosional yang lebih muncul di situ. Nah di situ diajak, baru gitu masuk truk. Wah di situ sih kayak wah, akhirnya udah mulai dari situ tiap minggu, ya hampir tiap minggu sih pasti JPG. Pas JPG. Makanya disebut jalur nostalgia ya. Jalur nostalgia. Jadi kayak cinta pada pandangan pertama ya JPG itu. Sepakat. Lur, jadi sisi balik seorang Ageng Raditya yang selama ini kita tahu ngevlog dan vlognya bagus-bagus, mengedukasi banget. Ya, jadi di podcast ini kita ingin gali lebih dalam lagi. Itu cerita awal, masih ada cerita-cerita selanjutnya dan nggak ada ceritanya di sini itu apa namanya? Kalau kita biasa syuting itu kan ada iklan ya. Oh iya. Di sini no iklan, nggak ada iklan. Ya. Langsung Mas Ageng mau tanya, pertama kali bikin vlog Mas? Awalnya saya nggak kepikiran untuk vlog kan, itu baru hobi sepedanya doang kan. Nah di sini nih saya ngeliat ketika browsing di YouTube Goes Cisauk kok nggak ada. Nah saya tuh di situ pengen, Cisauk nih punya banyak track nih. Iya. Cuman gimana caranya nge-share gitu loh. Nah di situ saya mau berbagi experience kan. Betul. Jadi paling tidak orang-orang yang di wilayah Cisauk itu ngerti kalau di situ tuh banyak jalur potensi dan lah gitu. Berpotensi mulai dari jalur Cisadane dan sekitarnya kan. Nah di situ baru karena emang dulu punya ya dikit-dikit basic video editing kan, capture. Terus Mas, bukan sedikit kali Mas. Oh. Mas Ageng tuh master loh. Ya. Cuman cut and paste aja sih Om. Okay. Nah itu punya action cam justru bukan punya saya, punya bapak saya. Bokap juga nggak tahu beli action cam waktu itu buat apa kan. Itu Ycam lah, Ycam. Satu pertanyaan itu, kelasnya bokap udah punya action cam ya kan? Kan bukan milenial itu. Awalnya dia hobi drone. Oke. Drone yang dulu kan belum ada kamera nih. Nah, dia beli jadi gitu. memang ini dari bokapnya memang udah mainannya kayak begitu Lur. Kalau gua kan ngarit ya kan. Beda. Suruh bikin vlog ya gua bingung, tapi beliau inilah suhu saya. Terus Mas. Nah, udah itu kan ya udah deh. Cuman nggak tahu nih gimana cara pakainya kan. Terus ngeliat, oh ada namanya chest strap yang dipakai di dada. Itu mulai explore pertama kali goes pakai itu kok yang kelihatan cuman paha doang nih sama top kan. Lah, nih siapa yang mau nonton? Gue pernah ngalamin. Nah, itu belum saya share ke YouTube tuh, baru buat pribadi doang kan. Terus saya gimana caranya biar kelihatan orang-orang bisa ngeliat luar juga nih. Ya udah deh mulai explore sendiri, mulai nungging sendiri. Terus kamera rada dinaikin dikit. Dapatnya semana. Iya, mulai ngeliat-ngeliat sendiri. Wah, ini nih pas nih. Akhirnya saya tandain tuh Om. Sudutnya berapa itu saya pakai tip X lah. Jadi kalau misalnya besok dipakai lagi langsung pas di situ. Itu mulai pertama kali shoot itu JPG kan. Udah saya shoot bener-bener dari awal sampai akhir itu nggak di-cut. Jadi satu track tuh saya jebret itu kan. Bosen juga, satu bosen terus yang nonton, terus yang kedua ini nguploadnya lama banget ini kan. Viewernya langsung itu 5.000, 10.000 tuh. Enggak Om. 120. Masih bagus. Gue cuma 20 orang. Itu 120 juga apa ya, nggak nyangka juga sih kok ada yang nonton nih. Nah terus tapi itu hari memang belum banyak sih Mas. Belum banyak. Nah begitu mulai ngerti itu ternyata bisa di-cut, itu ngeliat videonya BKXC yang luar kan. Oh ternyata bisa di-cut ya. Iya kenapa nggak gua cut ya. Terus jadi dari 100% 65% video saya tuh saya cut. Dan ternyata mungkin yang nonton jadi lebih ini sih, lebih mungkin dapat intinya, terus lebih padat aja. Jadi banyak hal yang menurut saya nggak penting saya buang. Nah dari situ tuh mulai akhirnya next video
gue Cisadane, sebagainya mulai rutin. Dan itu semua dikerjain sendiri. Dikerjain sendiri sampai suatu ketika mulai udah subscriber berapa ya, hampir 10.000 ke atas sih, baru mikir kayaknya butuh teman untuk bantu shoot nih. Waktu itu belum kenal si Asep nih, Asep belum ada deh. Saya upload kayak di Instagram sih, ada yang mau bantuin nggak buat shoot? Nggak ada duitnya, cuman kredit title aja. Beberapa ada yang menawarkan diri, terus saya terus terang, nih gue kagak ada duitnya nih. Cuman kalau pengen explore, belajar apa sama-sama seneng, ya udah bareng-bareng. Terus waktu itu oke, orangnya mau. Beberapa kali ikut, cuman dia bisa syuting, tapi nggak bisa bukan naik sepeda ya, nggak bisa handling sepeda secara inilah. Kan contoh kalau misalnya kayak kita mau ke Gunung Pinang, ya resiko karena saya bawa orang nih, kan nggak mungkin pulang-pulang saya balikin ke bapaknya, Pak. Tanggung jawabnya iya itu dia. Terus mulai kesini akhirnya mungkin dipertemukan nih, terus ada si Asep juga dan anaknya mau belajar. Itu yang Asep geprek bukan? Betul. Itu awal ketemu, dia juga sotoy juga nih. Emang begitu anaknya? Emangnya sotoy. Itu tangga saya itu, Mas. Dia sotoy kan, tiba-tiba WhatsApp, mau ikutan. Terus pertama kali ketemu di Keciuni kan. Ya udah ngobrol. Terus sama yang kedua pas ke Waduk Citra itu tuh. Iya. Terus ya Nah, udah itu mulai itu cikal bakal namanya, itu cikal bakal gepreknya tuh di situ. Terus ada sampai itu masih ada nggak itu, Mas? Waduknya bukan, yang kegepreknya itu masih ada gitu. Itu di ban saya tuh masih ada serpihannya. Kalau dicek kayak ada sisa-sisa partikel inilah. Geprek. Saya nyeruput dulu kopi saya. Oke, Mas. Terus lanjut, Mas. Jujur secara pribadi memang saya banyak belajar dari Mas Ageng, Lor. Jadi baik dari pertama kali pengen nyoba sepeda dan pengen iseng-iseng bikin vlog, sampai dengan bisa bikin studio seperti ini, beliau yang banyak ngasih tahu dan ngajarin ke saya. Jadi Mas Ageng, saya sangat berterima kasih karena Anda telah menginspirasi saya untuk bisa membuat sesuatu yang harapan saya itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Jadi studio ini dibuat khusus untuk menjadi wadah, bukan khusus ya, menjadi wadah buat semuanya yang hobi goes. Kalau kepengen curhat, pengen cerita, berbagi pengalaman, ilmu tentang dunia sepeda dan sebagainya, bisa hadir ke sini. Mantap. Bisa janjian dengan kita, tapi mohon maaf kita nggak bayar. Jadi kita fun-fun aja. Siap. Dengan harapan mudah-mudahan ilmu itu bisa bermanfaat buat semuanya. Jariah Om ya. Jariah harapannya gitu. Mas Ageng, mulai profesional jalani sebagai seorang YouTuber setelah mendapatkan subscriber berapa, Mas? Profesional sebenarnya sampai sekarang sih tetap masih amatir ya, karena kan bukan dijadikan profesi utama kan. Oke. Awalnya tuh sempat kayak bimbang juga sih, terutama ketika sepeda hilang tuh. Waktu itu kan hilang di pernah hilang ya di vlog ya, saya lihat ya. Jadi emang kebodohan saya sih Om. Saya taruh di stasiun, padahal udah di gembok rantai gitu kan. Cuman entah karena lebih pro malingnya ketimbang saya, terus ya udah pulang-pulang. Lah, sepeda gue mana ya? Terus ya udah deh pulang dari stasiun tuh ke rumah jalan kaki kan. Terus udah mikir gimana cara ngasih tahu istri. Itu sepeda yang tadi beli 5 juta lebih tuh. Itu tuh udah di upgrade. Pokoknya udah lumayan lah. 10 jutaan ya. Terus kayaknya nggak nonton. Nggak. Terus dari situ mikir, ini lanjut nggak nih? Sempet down juga di situ. Sempet down. Sempet kayak galau nih, lanjut nggak ya? Terus karena waktu itu kan juga pengen bangun rumah kan. Ini kayaknya kalau mau beli sepeda lagi, aduh kayak nggak make sense juga. Cuman karena seminggu itu galau terus tuh, itu nggak enak sih tidur Om, kayak aduh. Hobi kita harus kita buang. Iya, terus dan saya mencoba buktiin ke istri saya sih kan, biasanya emang saya orangnya bosenan kan. Nah ini nih udah 6 bulan itu jalan terus. Masih konstan tiap minggu ini. Terus istri juga ngerasain efeknya habis gue kan, lebih itu
penting tuh. Catat lor. Keharmonisan rumah tangga. Sepakat ya. Jadi kalau ada isu-isu negatif tentang orang bersepeda gini-gini di bullshit itu bohong. Lu datang kemari kita ngobrol di sini ya. Nanti kita akan bahas. Udah dari situ mulai deh ya gimana cara ngeluarin segala jurus rayuan kan. Iya. Akhirnya udah dikasih izin. Tapi emang rayuannya memang kita nggak perlu ucapkan Mas ya, dengan perbuatan ya. Betul, Lebih kepada bukti nyatanya konkret gitu Mas ya. Oke. Paham ya lor ya. Oke, terus Mas. Begitu udah langsung balik lagi ke Ion. Nah, di situ saya nemu Siskiyou 6 yang Tosca itu. Nah, Itu tar dulu Mas. Potong dikit aja. Itu salah satu sepeda yang pernah jadi sebuah inspirasi bagi saya. Gua ntar kalau beli sepeda yang kayak gitu. Karena ya kalau kita mengidolakan seseorang, apa yang dipakai sama dia udah bagus aja lur. Ya. Cuman belum ada nih bahasanya. Ini Om Haji belum ada, Om Soleh ini belum ada. Tapi ntar mungkin kita doain lur ya. Oke terus Mas. begitu ngeliat Siskiyou 6 Tosca itu udah sold. Pokoknya udah gua harus punya nih sepeda nih. Iya. Gimana caranya deh? Akhirnya pulang udah ngerayu nih. Ini harganya segini nih. Cuman dapat diskon karena bla 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 bla. Terus yaudah deh emang kamu punya duit? Ya ada sih cuman yaudah deh diizinin kan. Nah itu dari rumah ke Ion lagi itu gambling. Maksudnya masih ada nggak nih sepeda nih? Iya. Takutnya kan tiba-tiba udah ditandain kan. Kenapa nggak ke Rodaling? Sorry. Belum, karena lebih dekat ke Ion sih waktu itu. Iya. Itu belum ngerti Rodaling juga waktu belum itu. ya? Belum. Masih newbie banget lah. Masih newbie banget. Oke. Begitu sampai sana ini belum ada yang beli. Alhamdulillah. Udah deh langsung deh bungkus deh. Jadi dari rumah ke Ion nggak jauh, udah pikirannya takut itu sebenarnya kagak ada. Nggak ada Om. Karena warna kan ya udah ini banget kan, lain warna ya, kan iya. lain. Ya mirip-mirip ini sih. Cuman terus udah akhirnya beli, pulang langsung segway tuh. Oh langsung. Langsung kan orang yang salesnya bilang ini mau dibungkus dulu nggak? Kagak perlu, gue goes langsung sampai rumah. Begitu goes, wah beda ini sepeda nih. Terus ya udah, makin menjadi-jadi deh dari situ Om. Mas, itu kan yang dipakai kan sepeda hardtail. Yes. Dan saya lihat di vlog-vlog Mas Ageng itu, Mas Ageng berani ambil drop-drop dengan sepeda hardtail. Itu kan ekor keras Mas. Dan kayaknya resikonya lebih tinggi kalau kita ambil drop. Emang nggak punya rasa takut saat itu? Waktu itu karena satu budget kan, mau beli full sus belum ada nih. Ngincar waktu itu D7 yang silver kalau nggak salah. Akhirnya saya kayak ngeklaim diri aja kayak gue nih presiden hardtail Indonesia gitu. Nah dari situ kan mulai kayak memupuk kepercayaan diri kan. Sepakat. Nyoba drop pertama kali itu Ciuni. Dan ya dulu kayak habek aja sih rasanya kan. Cuman karena nggak tahu atau belum pernah nyobain full sus jadi ngerasa ya udah fine aja. Nah begitu udah nyobain full sus ya baru ngerti rasanya Om. Dan ketika nyoba hardtail lagi kayak ntar lu deh. Di situ karena satu emang ya kayak menghibur diri aja sih saya. Kalau hardtail nih bisa nih mau ngasih lihat orang kalau hardtail ini juga bisa dipakai kayak gini. Ya jadi nggak selamanya kita punya hobi sepeda. Kalaupun budget kemampuannya belum ada, harus beli yang up, nggak mesti juga. Dengan hardtail Mas Ageng buktiin, ambil drop juga bisa kok. Artinya memang kalau orang sudah makan daging, tahu mungkin rasanya jadi kurang enak. Ya mungkin ibarat aja sih. Yes. Jadi yang penting kalau kita punya niat mau goes, mau sepeda harga berapapun dengan catatan kita tidak melebihi batas kemampuan kita, lakukan. Kalau skill memang harus dipupuk. Yes. Artinya beliau ambil lompatan itu juga bukan tanpa belajar dulu. Ya udah belajar dulu, begitu yakin baru dijalanin. Kalau enggak kan bahaya. Benar. Mas, saya pengen bahas sedikit kondisi yang ada sekarang pasca corona ini kan. Geliat usaha sepeda itu kan luar biasa ramainya. Dan animo masyarakat begitu luar biasa karena mungkin ada motivasi ingin sehat. Betul. Ini sih bagus Mas. Yes. Cuma mungkin kita sebagai vlogger ya, yang bisa kita berikan adalah edukasi. Kalaupun itu memang bisa dijadikan sebagai sarana. Pesan Mas Ageng nih ke teman-teman yang hobi goes. Kira-kira baiknya gimana sih untuk mereka-mereka supaya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, crash atau apa gitu, apa mungkin aparel segala macam. Mohon saran masukannya Mas. Ini based on pengalaman saya pribadi sih. Dari saya atau ngelihat berdasarkan teman-teman juga kan. Emang pertama kali saya goes pun saya
safety ya cuman helm aja kan. Masih pakai sendal yang itulah, sendal biasa lah. Terus dari situ mikir kayak ngapain sih gue pakai sepatu, terus apa namanya, pakai sendal aja bisa gitu loh untuk goes. Nah, baru sampai ketika saya crash gara-gara sendal slip, di situ saya baru mikir, oh iya ya, ternyata ini loh. Nah, mulai dari situ mulai peduli safety dan segala macem. Jangan belajarnya kayak saya nih, saya belajar crash dulu baru beli. Itu jangan. Catat lor. Jadi baiknya kenapa ada alat-alat safety itu ya karena memang pernah ada korbannya gitu loh. Dan itu akhirnya dibuat. Dan akhirnya itu dibuat. Nah, sebaiknya kalau menurut saya alat-alat safety itu terutama helm mau seberapa mahal pun sebenarnya tetap lebih murah ketimbang ongkos ke rumah sakit, Om. Dan aset kita. Dan aset kita karena ini nih udah segalanya nih. Tuh. Helm deh. Itu paling nggak pakai helm deh. Dan sepatu ya. Karena saya ngeliat sering banyak yang masih pakai sendal gitu untuk goes. Dan itu kemungkinan crashnya besar karena kan kalau ini saya nambahin dikit Mas. Kalau kita goes pagi, jalanan masih ada embun segala macam, walaupun nggak becek, itu kan licin. Yes, setuju. Jadi sepatu yang khusus buat sepeda saja masih ada potensi kalau dia bukan cleat. Jadi teman-teman kita bijak lah. Hobi sepeda sangat kita dukung, ya kan, sangat kita dukung dan kita satu hobi yang sama. Jadi satu sepeda sejuta sahabat. Yes. Tapi di sini yang kita pikirkan adalah keselamatan keluarga menanti di rumah. Tambahin lagi Mas Ageng. Ini kan kita niat pertama awal goes itu kan pasti nyari sehat kan, Om. Betul. Pengen apa ya, olahraga lah, ngeluarin kolesterol dan segala macamnya lah. Itu niat awalnya satu, dan di situ paling enggak juga disupport dengan safety yang memadai sih. Jadi jangan sampai berangkat salam-salaman gitu ya buat sama istri terus pulang tiba-tiba udah digotong itu. Amit-amit ya. Jangan sampai deh. Setidaknya kan istri juga ketika kita keluar dia di rumah tenang gitu, nggak khawatir ya. Apalagi kalau udah mulai main-main yang cukup ekstrim kan. Itu safety sih sangat perlu banget sih. Segitu udah safety aja. Kalau kita crash kadang-kadang suka ada aja, tapi tidak akan terlalu parah karena memang jenis olahraga kita kan olahraga ekstrim. Betul. Jadi ada di beberapa trek-trek ringan kayak di Bukit Batu, kayak di Cihuni, kayak di JPG itu kan ya karena memang treknya mudah dijangkau Mas ya, nggak perlu biaya juga. Sabtu beli sepeda, Minggu dipakai main, ikut temen, tahu-tahu crash. Jadi dari edukasi dari Mas Ageng ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih pikir balik deh ke depannya kalau mau goes ke trek-trek itu untuk lebih safety lagi gitu. Mas Ageng, target untuk YouTube sendiri Mas Ageng apakah jalan begini aja atau nanti ke depan ada mau ekspansi apa seperti apa gitu Mas Ageng? Awalnya memang pengen ini ya kayak apa tur ke beberapa kota nih. Bareng gitu Mas. Itu niat awal. Tapi begitu ada kejadian ini, Corona. Terus kayak oke, kayaknya harus dipikirkan ulang nih. Kehidupan nih ke depan mungkin nggak bisa kayak dulu lagi. Butuh waktu dan di situ kita harus kayak adaptasi sih. Nah karena kebetulan di kantor saya juga udah ditetapkan kalau tahun ini kita full WFH kerja di rumah. Nah di situ saya mulai kepikiran nih, berarti waktu saya di rumah nih lebih banyak, saya bisa membuat konten lebih banyak lagi di rumah kan. Nah di situ mulai kepikiran yang tadi cuma seminggu sekali bisa jadi seminggu 3 kali atau 2 kali gitu. Setuju Mas, setuju banget itu, keren. Nah itu udah mulai kepikiran tuh dari sini kan. Dan kemarin-kemarin kalau nggak salah bukan seminggu sekali udah mulai tayang tuh. Ya kan, saya ngikutin terus Mas. Itu udah mulai ini sih, setidaknya YouTube saya nanti yang tadinya apa ya naiknya rada gini kan, terus mulai inilah target sih ke tahun ini 100.000 subs sih. Insya Allah lebih Mas. Amin. Karena emang larinya udah seperti pesawat ulang-alik tuh, bus aja gitu. Terus ditambah lagi kan banyak kayak tadi Om Soleh bilang kan, orang-orang nih baru pada mulai beli sepeda mulai goes nih, makanya kan kayak gila banget nih sekarang tuh animonya kan. Nah di situ saya banyak dapat komen-komen baru sih. Ya bikin konten-konten apa gitu. Komen-komen orang yang kelihatan baru mulai beli sepeda sih, baru mulai belajar. Nah, bahkan mungkin di DM-nya penuh kali itu ya, nanya sepeda, Om bagusnya apa nih gitu. Itu
capek juga sih kadang. Kadang kayak sebenarnya pertanyaannya berulang terus kan. Iya. Yang ditanya ya itu lagi itu Iya, lagi. Itu kayak ya udah deh. Sebagai publik ya. Resiko bikin konten ya. Iya. Itu di luar ini loh, di luar ekspektasi saya sih. Iya. Tadinya kan saya bikin konten ini kayak cuman nge-share ini kan, outrek sepeda gitu ya. Terus makin kesini kayak orang tuh kayak nganggap omongan saya tuh kayak udah bener aja gitu padahal. Emang bener Mas. Ya emang bener. Jadi kalau upgrade sepeda itu, ya kalau kita harus ke bengkel kan ada biaya ini dan itu. Kan kalau upgrade itu kan nggak wajib harus dengan yang baru atau yang high, ya kan? Ya bagi kelas-kelas tertentu monggo silakan. Tapi buat kelas-kelas standar, kalau sepedanya misalkan D5, ngapain juga kita mesti harus pasang yang up gitu kan? Dan itu kan banyak opsi pilihan yang second, yang apa segala macam. Nah, edukasi dari vlognya Mas Ageng itu tentang sobat upgrade itu keren banget. Jadi orang yang nggak bisa dengan melihat YouTube itu jadi bisa. Karena YouTube itu kan sarana yang paling pertama sekarang ini sebagai media tempat orang belajar. Kalau kita ngaji ya harus ada gurunya. Tapi kalau kita belajar tentang teknik segala macam ilmu, kalau YouTube kan oke banget. Betul. Ini yang soal upgrade juga sih Om. Kenapa saya bikin video beberapa kayak grup set murah segala macam? Karena ternyata memang market atau audiens saya tuh banyak kan kayak peminat sepeda murah lah. Dan itu sangat umum banget. Dan di situ saya pengen ngasih tahu kalau ini ada alternatif pilihan lain sih. Nggak cuman yang udah high end aja. Kan tiap orang kayak punya preferensi gue masing-masing kan. Siap. Jadi ya udah kalau emang senangnya cuma belusukan sebenarnya yang ini nih cukup gitu. Dan di situ saya juga kadang ngomongin banyak orang yang nanya ke saya kan. Ini saya baru beli sepeda terus kira-kira di upgrade apanya? Itu salah banget sih. Yang bener itu pakai dulu sampai rusak. Paling tidak dia tahu batasnya kan. Batas tuh sama tahu ininya. Oh, ternyata yang gue butuhin tuh upgrade ini doang. Kadang orang tuh udah beli segala macam aja jebret. Habis itu bosen. Saya banget. Oke. Di awal-awal begitu saya Mas. Beli belum dipakai, udah beli lagi, udah dipakai. Kayak kemarin motor cross begitu juga. Padahal belum dipakai udah beli lagi gitu kan. Kalau itu sih bukan bosen Om. Terus. Ini aja sih kayak pengen sharing juga kan, kayak ini sebenarnya upgrade itu dibilang mungkin perlu, tapi dilihat juga kebutuhan juga. Jadi based on kebutuhan, jadi bukan karena ikut-ikutan atau racun dari teman juga sih. Oke, Mas Ageng. Jadi kalau buat saya pribadi, saat saya pengen upgrade sepeda saya, referensi yang saya lihat, saya nggak promosi Mas Ageng. Banyak ya, ada teman-teman channel YouTube yang lain yang banyak juga memberikan edukasi tentang part-part. Tapi kalau bahasa yang lebih mudah dicerna, untuk aku pribadi Mas Ageng referensinya. Jadi itu nggak hanya berlaku untuk sepeda kelas bawah, menengah, bahkan sampai yang up juga sama aja kok prinsip upgrade. Tinggal kita mau pemilihan kelas daripada spare partnya itu sendiri, dari partnya itu sendiri, mau yang A, B, C, tergantung kemampuan daripada kantong kita. Dan kira-kira nih kalau kita pakai D5 terus pakai group setnya SRAM AX S1 gitu, worth it nggak? Ya tentunya kan nggak kan gitu ya. Sorry Asep geprek ya. Kemarin dia nanya ke gua lor ya. Jadi Om kalau pakai ini gimana? Ya janganlah, itu nggak ada kabelnya ya kan. Ya jadi itu ilustrasi aja. Kita upgrade sesuai dengan kebutuhan seperti Mas Ageng tadi bilang. Banyak banget yang masih pengen dibahas sama Mas Ageng Raditya ini. Ini sisi balik seorang Ageng Raditya. Nanti kita akan bikin konten yang lain lagi dengan Mas Ageng. Kita akan bahas-bahas lagi yang lain yang lebih mengedukasi lagi. Mas Ageng, terima kasih banyak sama-sama Om atas waktunya dan ilmunya yang sudah ditularkan di sini. Salam sukses menuju ke 100.000. Waduh, mantap. Amin. Oke, Lor, salam sehat buat semuanya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman sobat sebelum saya tutup? Biasanya nih saya elus-elus dulu terus punya. Kita aminkan Lor ya. Semua yang nonton aminkan, amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.